Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Seorang anak melempar buah dari jendela sebuah gedung yang berada di atas ketinggian 78,4 meter dari permukaan. Buah terlempar dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ya, buah akan jatuh pada jarak mendatar X sejauh titik-titik dari gedung. Diketahui percepatan gravitasi G kecil 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi ceritanya soal ini berkaitan dengan materi gerak parabola. Ya, Dek ya. Kalau kita gambarkan, nah nanti kira-kira seperti ini kondisinya. Ada sebuah gedung ya kan. Dari jendela gedung ini ya ada seorang anak yang melemparkan buah. Nah, ini buahnya. Dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan awal ya V0 10 meter per sekon. Ini kita anggap kecepatan awalnya itu tepat searah dengan sumbu X ya. Arahnya mendatar. Dilempar dari ketinggian berapa? 78,4 meter. Maka buah ini akan dengan segera jatuh ke tanah ya, menempuh lintasan berupa apa ini? Setengah gerak parabola, ya kan, setengah parabola. Nah, hingga akhirnya buah sampai di tanah di titik B. Ya, bisa membayangkan ya. Selanjutnya tugas kita adalah menghitung jarak mendatar buah terhadap dasar gedung. Nah, jaraknya AB ini berapa? Atau simbolnya X ya. X-nya ini berapa meter. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, seperti biasa, ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan materi gerak parabola, ya Dek ya, langkah awal itu adalah kita pisahkan dulu V0-nya. Nah, V0 diketahui sama dengan 10 meter per sekon. Ini kita pisah jadi dua. V0 yang searah sumbu X dan V0 yang searah sumbu Y. Nah, kebetulan V0 yang searah sumbu X ini ya sama dengan V0. Nah, karena kan V0-nya berimpit dengan sumbu X ya. Ketika V0X sama dengan V0, otomatis V0Y-nya ya sama dengan 0 ya. Berarti V0X-nya sama dengan 10 meter per sekon. Dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa pada sumbu Y ya, pada sumbu vertikal kita nanti menggunakan rumus gerak jatuh bebas ya. Kenapa menggunakan rumus gerak jatuh bebas? Karena kecepatan awal searah sumbu Y sama dengan 0 yang ini. Nah, sementara kalau sumbu X ya pasti ini gerak lurus beraturan ya deh ya. Nah, gerak lurus beraturan itu salah satu cirinya adalah kecepatannya selalu konstan, selalu tetap, yaitu 10 meter per sekon. Ya. Oke, langsung aja karena yang ditanyakan di sini adalah X ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus jarak pada gerak lurus beraturan. Nah, kalau kita pisah seperti ini, kita jadi lebih mudah ya Dek ya. Rumus untuk menghitung jarak pada gerak lurus beraturan adalah kecepatan kali waktu. Berarti V0X dikalikan dengan T, ya kan? V0X-nya sudah ada, 10 meter per sekon. Tinggal kita hitung T-nya. Jadi T itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh buah hingga sampai di tanah. Dari ketinggian berapa? Dari ketinggian 78,4 meter. Nah, sekarang kita menggunakan rumus ketinggian pada gerak jatuh bebas. Ya, jadi Y itu sama dengan setengah GT kuadrat, ya kan? Atau kalau pada gerak jatuh bebas, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, berarti ini 78,4 sama dengan setengah, ya kan? Kali 9,8 dikalikan dengan T kuadrat. Ini hati-hati ya, karena kecepatan gravitasinya di soal diketahui 9,8. Kalau biasanya kan 10. Setengah kali 9,8 itu 4,9. Berarti 4,9 T kuadrat sama dengan 78,4. Sehingga T kuadrat sama dengan 78,4 dibagi 4,9 ya. 78,4 dibagi 4,9 itu sama dengan 16. T kuadrat sama dengan 16, maka T sama dengan akar 16 yaitu 4 sekon. Nah, artinya buah itu mencapai tanah ya Dek ya, mencapai titik B setelah bergerak selama 4 sekon atau 4 detik. Nah, kita kembalikan ke persamaan semula. Jadi, X sama dengan V0X kali T. Ya kan? V0X-nya 10, kemudian T-nya sama dengan 4. 10 kali 4 sama dengan 40. 40 meter ini jawabannya. Ya. Jadi jarak mendatar X ya, ini sama dengan 40 meter. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke? Demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.